Karena aku nih nggak mau, aduh ribet banget mas kalau aku masih ke bank gitu ya. Mbak ya, aku tuh masih makeup dulu, masih rambut dulu ribet kan. Sedangkan kalau di rumah cepolan, muka nggak makeup gitu. Kalau cewek tuh kalau mau pergi tuh apa effortnya tuh banyak gitu. Jadi Ya, males betul. aku properti sama emas lah yang gampang-gampang aja nggak perlu ke bank. Nah untungnya sekarang tuh si MB Niaga kan udah punya otomobil, jadi aku kemarin juga dikasih tahu suamiku sekarang kamu ini dong belajar punya reksadana, obligasi gitu, tabungan berjangka, gini jangan cuma di rumah beli properti, beli emas gitu, nggak mau keluar sekarang nggak perlu keluar semuanya bisa pakai mobile gitu. Finansial tuh sangat-sangat kita obrolin untuk masa-masa ini ya karena ya namanya kan kita juga walaupun kita kerja masing-masing tapi kepo-kepoan dong ah, kamu berapa aku berapa gitu pasti ada gitu-gitunya gitu kan. Tutup ya Mbak ya. Jadi memang nih Mbak, si Oktomobile itu adalah digital banking dari CIMB Niaga, super apps kita bilangnya nih. Mas Chandra, Mas Indra nggak perlu kemana-mana, bangun tidur buka reksadana langsung bisa gitu, saking canggihnya. Jadi nggak perlu tuh pusing mikirin touch up, make up segala macam gitu. Nah memang ini sudah didesain untuk memberikan kemudahan dan menyediakan produk investasi lengkap nih Mbak, Mas dan audiens yang bergabung pada sore hari ini. Kita bisa buka reksadana, obligasi, kemudian ada tabungan berjangka, falas, deposito, semuanya lengkap. Dan ini sangat cocok untuk pemula kayak saya sih ya. Jadi yang takut bingung menganalisa resiko apa segala macam, udah langsung aja buka investasi di Oktomobile by CIMB Niaga. Gitu Nah deh. Nah, pasti dia aku tanya nih Ya, kita kan pastinya aku sama April pengennya pernikahan ini cuma sekali seumur hidup gitu kita pengennya amin. pasti, iya pasti. langgeng gitu kan pengennya adem-adem ayem walaupun walaupun yang namanya hidup itu pasti banyak lika-liku misalnya ya masalah. Nah gimana sih caranya apa ya supaya kita tuh mikir kalau lagi marah gitu, kalau lagi berantem gitu, kalau lagi debat gitu supaya kayak oh jangan sampai berbuat aneh-aneh deh, jangan sampai tercetus kata-kata oh kita pisah aja deh gitu. Kan banyak yang kadang-kadang emosi teman-teman saya juga kayak kalau lagi kesel keceplosan gitu kata-kata itu gitu loh. Kan jangan sampai ya karena kan di lingkungan saya jujur sih teman-teman saya public figure banyak sekali kayak gampang banget gitu pisah gitu kan saya juga kita juga nggak mau gitu kan kita dengar juga nggak mau gitu apalagi sampai kepikiran kayak gitu gimana tuh mas supaya langgeng sampai ya sampai akhir hayat kalau bisa kan maunya. Satu Oke. harddisk lagi Mas. Ya, monggo. Enggak, tipsnya satu harddisk lagi nggak nih? Oh, kayaknya 1 terabyte deh. Jadi gini, Mbak Sandra, Mbak April, kalau kita bicara, kan ini nyambung berarti dengan topik obrolan kita tadi tentang punya konflik yang sehat, bener nggak? Ya, pada saat kita sedang marah, lagi bete sama pasangan, ingat-ingat satu hal, niat kita apa sih? Ya niat kita apa sih untuk nyerang dia? Atau kita ingin membuat konflik ini ketemu solusinya gitu. Konflik terjadi karena apa sih biasanya? Salah terjemahan, bener nggak? Salah persepsi, bener nggak? Kita niat ngomong A, diterjemahinnya B, ya. Macam-macam lah gitu loh. Salah timing, salah intonasi, salah penggunaan kata, hal-hal yang salah. Walaupun belum tentu niatnya jahat, belum tentu niatnya nggak baik. Gini contoh, ada orang gara-gara salah intonasi aja bisa panjang urusan. Bener nggak Mbak Sandra? Ya, Iya iya. tadi kamu gimana? Bisa langsung main loh. Aku nanya baik-baik kok kamu cuma doang gitu kan. Panjang tuh. Terus Oh, aku udah enggak nahan nih selama ini nih. Dia doang gitu. Mau sampai kapan aku sampai gini? Langsung drama gitu. Bener nggak? Jadi enggak ah, makanya pahamilah bahwa perjalanan mengenal pasangan itu bukan hal yang mudah. Oke, itu dulu yang kita perlu pahami gitu loh Mbak Sandra sama Mbak April. Bahwa udah pasti kita akan ketemu hal-hal yang kita nggak suka dari dia, dia nggak suka sama kita. Jadi kalau saat kita sedang konflik, buang jauh-jauh sikap tidak dewasa. Nah itu kata kuncinya nih Mbak Sandra. Jadi hmm. saya sering ditanya nih kalau lagi ada workshop, lagi seminar, Mas Indra, Pak Indra, apa sih kalau dikasih satu satu hal yang paling dominan dari yang Mas Indra lihat dari pasangan bermasalah? Setelah saya cari-cari, ternyata ketemu satu adalah belum dewasa. Belum dewasa
Nah, jadi kalau kita bicara kedewasaan kan orang bilang udah umur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun masa dia belum dewasa. Sayangnya itulah realita yang saya temukan selama belasan tahun berikan konseling ini nih Mbak Sandra, Mbak April. Saya sering melihat anak-anak usia 45 tahun. Usianya 45 tahun, tapi secara mental, secara emosional nggak ada bedanya sama ABG. Mau tahu ciri-cirinya? Ya, masih suka mencucu, ngambek, Saya tuh Mas. pundung. Kan ciri-ciri orang dewasa apa sih? Kalau yang masih suka ngambek kan itu setuju nggak kalau dibilang itu masih anak-anak? Iya, iya, Masih iya. suka apa sih? Pundung-pundungan, itu sepupunya lah ngambek, pundung-pundungan, apa sih bete-betean, itu kan ciri-ciri itu ciri-ciri orang belum dewasa semua gitu loh. Kalau orang dewasa, dia akan mampu mengelola emosinya, ya. Karena gini, jangan sampai apa sih sikap reaksional kita, emosi kita membuat yang diterima oleh pasangan adalah hanya emosi kita aja. Bukan esensi masalahnya apa sih sebenarnya, bener nggak? Ya, jadi kita sering apalagi nih Mbak Sandra nih sama Mbak Apri kan lagi punya misalnya punya anak kecil nih ya. Mbak Sandra bilang tadi kan oh lagi usia lucu-lucunya lagi seru-serunya gitu kan. Kalau kita apa sih ngelihat anak suka dia nggak suka yang dilakukan apa? Nangis, ngambek, ngamuk. Bener nggak? Tantrum. Betul. Coba tebak berapa banyak klien yang tantrum yang saya temuin? Banyak. Nih ciri-ciri tantrumnya. Pokoknya aku nggak mau. Dia harusnya kan begini. Harusnya kan dia ngerti. Kenapa begini, begini, begini. Itu kan tantrum namanya. Kebayang ya apa yang saya maksud ya. Jadi nih kan saya yakin ada 500 orang lebih yang sedang menyimak live kita hari ini. Nggak ada nih yang tantruman, nggak ada yang pundungan. Bener nggak? Semuanya sudah dewasa, baik-baik saja. Yang kalau ketemu masalah, oh oke. Saya tahu kita punya ketidaksepakatan, ada hal yang nggak setuju. Gimana cara kita untuk memperbaikinya? Nggak ada yang kayak gini. Bodoh amat. Yuk, capek aku kayak gini. Nggak ada yang kayak gitu kan. Semuanya pasti udah dewasa. Nggak ada lah yang kayak gitu. Saya yakin banget. Setuju ya, Mbak Sandra ya? Semuanya kan sudah dewasa semua nih yang menyimak kita, obrolan kita sore hari ini. Jadi, insya Allah ini topiknya bukan buat Anda, tapi buat teman-teman netizen yang sedang menyimak, nggak ada. Jadi, kalau ditanya, Mbak Sandra tanya, gimana caranya supaya konfliknya nggak berkepanjangan? Grow up. Tumbuhlah jadi pribadi yang lebih dewasa. Makanya saya bilang salah satu indikator untuk melihat pasangan kita adalah apakah dia punya keinginan untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum kita minta pasangan untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, berarti apa? Kitanya dulu bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Bener nggak? Mulai nggak enak kan perasaannya? Kok gue lagi yang kena gitu ya? Benar. Seringkali kan kita bilang masalahnya ada di dia. Lah dia juga nunjuk hal yang sama. Setuju nggak? Betul. Ya, jadi nih Mbak Sandra, Mbak April nih kan seringkali banyak orang yang baru nikah, apalagi usia pernikahannya di bawah 5 tahun, suka ngebatin dalam hati. Duh, kayaknya agak-agak nyesal juga sih, kok apa gue salah pilih pasangan ya? Tapi nggak diomongin. Tenang aja, bukan cuma Anda yang mikir kayak gitu, pasangan Anda juga berpikir hal yang sama kok. Ini suami saya juga itu Masnya. Hai Mas. Aduh. Oke. Gimana Mbak Sandra cukup menjawab apa yang ditanyakan tadi? Grow up ya, berarti memang bener ya. Aku memang lagi ya memang agak suka ngambekan ya cewek ya. Masalah misalnya kayak kemarin pas lagi holiday kan suami saya bawa 14 orang tuh. Oke. Itu mamanya, mertuanya, iparku, keponakan, adiknya, bawa anak, bawa aku segala macem. Menu makanan yang aku suka nggak dipesan, langsung aku ngambek. Berarti belum. Wah, ini sangat-sangat berguna untuk dipikirkan. Ini berguna banget sih, harus grow up karena memang cewek tuh emang lebih sering ngambek kayaknya ya. Apa cowok juga ada yang ngambek ya Mas ya? Banyak. Jadi seringkali kan gini loh, kalau misalnya gini, pas suaminya nih kan kita bicara laki ya, kalau suaminya tidak terlatih untuk mengekspresikan emosinya dengan sehat, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Biasanya adalah flight, dia melarikan diri daripada konflik. Gue keluar rumah aja deh, gue main sama temen gue hang out sama temen gue, atau dia memilih untuk diam. Nah, dua-duanya juga nggak sehat gitu loh. Jadi kita, makanya Mbak Sandra kan punya anak, Mbak April punya anak juga, dilatih anak untuk mampu mengekspresikan perasaannya dengan cara yang sehat. Kebanyakan orang tua zaman dulu,
anak itu terutama laki-laki dilarang untuk mengekspresikan perasaannya. Laki-laki kok apa sih curhatan? Hati-hati, nanti dia curhatnya setelah dewasa nggak bisa curhat sama pasangannya, dicurhat sama yang lain. Ih, Ih. maksudnya sama Mas Indra, ya kan? Curhatnya sama Mas Indra Ah, maksudnya. Nah, iya. Oke, oke. Nah, kayak ini buat adik-adik yang suka ada tuh kan, Mas, aduh pusing skripsi nih, mau nikah aja lamar aku gitu ya, nih dengerin nih nah, ya. dia Nah, pikir semudah itu Ferguson tuh, oh, Ferguson. tuh tentu tidak. Tapi rumah tangga yang awet-awet itu memang harus ya kita harus bikin rumah tangga yang baik ya, memang harus usaha ya Mas ya, nggak bisa cuman gitu apa adanya gitu, harus Betul. Jadi kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak dihantarkan di atas nampan emas oleh malaikat. Kita yang harus memperjuangkan itu. Jadi banyak orang mikir kayak gini, duh gimana caranya jadi soulmate ya? Soulmate itu bukan ditemukan, soulmate itu diciptakan. Kita yang betul. berjuang untuk bisa jadi soulmate buat pasangan kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apakah dia beneran soulmate kita apa enggak. Ini kebanyakan kan banyak halu nih Mbak Sandra sama Mbak April kalau udah terlanjur nikah nih, terus mulai cekcok, mulai berpikir, kayaknya yang soulmate gue yang itu deh, yang mantan gue yang itu halu. Oke, Iya, ya. iya. Kita tidak pernah tahu yang mana yang beneran soulmate buat kita. So, daripada kita sibuk berpikir apakah dia soulmate kita atau enggak, kenapa kita tidak berpikir, kita berjuang membuat diri kita menjadi soulmate buat pasangan kita bantu pasangan kita juga untuk bisa jadi soulmate buat kita. Tapi yang orang perlu sadar, ini tentu keringetan, bener nggak? Perlu perjuangan, Betul. nggak bisa Iya, terjadi dengan sendirinya. iya, Gitu loh. iya. Tuh berarti Setuju soulmate banget nih Mas Indra. Ya, bukan ya, Harus kita ya, yang ya. diperjuangkan. kita gitu, harus harus dibuat ya soulmate itu. Yes, Betul. setuju. Dan jangan lupa juga nih ajak soulmate kita nih ke konser Kejar Mimpi CMB Niaga yang akan berlangsung tanggal 18 Agustus 2022. Kita punya 5 free tiket nih Mbak dan Mas nih untuk audiens yang ikut IG Live pada sore hari ini. Caranya gampang banget. Pertama, audiens wajib nonton IG Live ini sampai habis. Kemudian screenshot dan bagikan cerita menariknya di Instagram story masing-masing dengan template semenarik mungkin. Kemudian follow dan mention @kejarmimpi-keluarga.id dan gunakan hashtag kejarmimpi-keluarga, hashtag parent-time. Nah, Instagram story tersebut wajib disimpan di highlight selama 2 hari, dari hari periode postnya dari 28 sampai 29 Juli 2022 besok gitu. Jangan sampai nggak ikutan karena banyak banget artis-artis keren yang bakalan tampil di konser Kejar Mimpi CMB Niaga tanggal 18 Agustus nanti. Nah, Mas Sandra, kalau tadi urusan percecokan, yang paling bawel siapa nih Mbak? Suami atau Mas Sandra? Saya udah pasti saya lah. Karena itu ya naluri ibu-ibu tadi itu ya Mbak ya? Iya, kalau saya tuh emang orangnya ya ada topik apa langsung saya gebrak saat itu juga gitu. Iya, kadang-kadang bener sih harus harus apa ya, harus time up, bener kata Indra gitu, harus tunggu. Jangan suami saya lagi ada di lift mau meeting besar sama semua shareholder, itu dia di lift lagi diem semua. Terus saya telepon, udah pulang belum sih? Kok lama banget? Terus saya bilang, iya, bentar lagi tunggu ya. Terus di satu lift yang diem semua, terus semuanya dengar saya ngomong, kok lama banget? Pulang dong. Soalnya saya tuh nggak bisa tidur kalau suami saya belum pulang gitu. Jadi sebenarnya cuman kayak ngomong itu, cuma kan agak mengganggu ya gitu. Jadi memang harus belajar, harus grow up sih, benar kata Mas Indra. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita pikir kita udah dewasa, ternyata ada hal-hal yang oh ternyata aku belum dewasa ya, bener itu. Ternyata saya sama anak-anak saya jauh beda gitu ya. Kita ini suka bawel ya Mas Sandra, kalau apalagi urusannya anak-anak ya, suka concern banget gitu ya. Pasti lah kalau urusan anak-anak masih kecil gitu. Cuman memang benar sama Mas Indra, aku sekarang grow up. Ini adalah hal penting yang aku dapat hari ini. Kita mesti grow up kalau kita mau punya rumah tangga yang awet, yang langgeng. Belajar, karena belum pernah ada yang ngomong sama aku, kita harus grow up. So, selama ini belum pernah ada yang ngasih komen, ya kalau mau awet ya harus grow up gitu. Selama ini kan cuma saling mengerti, saling terbuka, kasih space gitu kan. Ternyata ya ada satu kata kunci yang ternyata menurut aku, wow, ini kata kunci untuk semuanya, grow up. Kita mesti grow Betul. up. Mas Indra. Siap. Thank you.
Sami-sami. Kalau urusan anak tuh biasanya Mbak Sandra paling concern soal apa tuh Mbak? Kalau di rumah? Kalau aku memang orangnya sangat lumayan teratur ya. Jadwal anak-anak kayak misalnya sekolah, tidur, makan, makanan mereka, vitamin, semuanya, belajarnya, olahraganya. Ini kayak sekarang anak-anakku habis bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, ke taman, habis itu olahraga gitu. Jam-jamnya itu kadang-kadang aku atur supaya mereka tahu harus disiplin waktu juga gitu. Kemudian dari kecil juga mereka aku udah biasain nabung, karena kan mereka sering ikut aku syuting, kadang-kadang aku syuting mereka ikut, mereka juga ikut syuting nih. Nah, uangnya itu biasanya aku tabung gitu. Nah, aku nabungnya itu di CMB Junior, karena kan mereka anak cowok harus belajar tanggung jawab dari kecil, dan kebetulan dua-duanya lumayan suka nih menabung, karena mereka udah punya hobi masing-masing. Kayak yang gede kan suka basket, jadi dari dia minta mulu beliin bola basket mulu ya, sama baju basket. Tiap hari tuh impiannya tuh mau jadi pemain NBA, pemain basket gitu. Jadi sukanya itu belanja bola basket, beli baju bola basket, cuci kering pakai gitu. Jadi akhirnya aku masukin ke CIMB Junior, kemudian kan dia bisa belanja tuh pakai poin, jadi nggak boros Mas. Karena kalau aku tuh diajarkan dari kecil tuh menabung, dan aku orangnya lumayan teratur tuh keuangan gitu. Anak-anak pun aku Bener ajar banget nih Mbak. begitu. Betul-betul. Ini nih Anak saya aku lagi aja tapi langsung gimana Mas kepikiran Indra? nih Mbak April, apa yang Mbak Sandra sampaikan barusan. Kan biasanya nih kalau pasangan muda lagi punya anak kan lagi seneng-senengnya punya anak nih Mbak Sandra, bener nggak? Dan tanpa Iya benar. disadari fokus sama anak, Iya, Nah, waktunya, fokusnya, iya. energinya, perhatiannya betul. Oh, habis-habisan buat anak. oh. Betul. Lupa kalau masih punya suami. Nah, pas banget Mas. Banyak yang bilang kalau udah punya anak, rasa cinta suami istri tuh akan menguap gitu. Iya, Ma- Nah, itu ma- Mas. gimana tuh Mas Indra? saya sering nih kalau lagi ngasih apa, lagi bawain workshop gitu saya bilang, nih para emak-emak saya bilang, sering kali mengatasnamakan kan aku fokus buat anak dan Anda Hmm. tidak sadar, wahai para emak-emak, saya ngomong tuh di kelas, bahwa suami Anda cemburu. Tapi yakinlah, suami Anda nggak bakal mau ngaku. Mas saya cemburu sama anak kan nggak mungkin. Terus dia bete, tapi kok bini gue fokusnya sama anak gue. Dari mana saya tahu ini? Saya sudah bantuin banyak banget pasangan yang merasa terabaikan suaminya sejak sang istrinya punya anak jadi seorang ibu. Iya. Kebayang ya apa yang saya maksud ya? Jadi gini loh, saat sudah punya anak, ingat-ingat bahwa kita tetap menjadi istri dari suami kita. Ya, peran sebagai istri tetap perlu dilakukan. Kalau di buku Menikah Untuk Bahagia, nanti Mbak Sandra bisa saya kirimkan bukunya, buku yang saya sama istri tulis. Iya. Di Iya. situ saya bilang ada peran suami istri yang seringkali dilupakan. Ya, saya tulis itu dalam bentuk fisik. Bukan orang Sunda, tapi pakai P, emang beneran, fisik. Biasanya itu cuma ada dua peran tradisional, dua I, sebagai istri dan sebagai ibu. Lupa bahwa dia juga perlu peran menjadi seorang partner, P-nya, S-nya menjadi seorang sahabat, K-nya menjadi seorang kekasih.